permisi ya Pak. Perkenalkan saya Yudi. Saya juga biasa dipanggil Google juga. Salam kenal ya Mbak Yudi. Mbak Yudi habis dari kuliah apa langsung ke sini tadi? Saya habis dari kuliah. Soalnya tadi kan ada kelas pagi. Jadi sudah selesai ya? Sudah selesai. Cuma ada satu mata kuliah. Mbak Yudi jurusan apa? Saya jurusan dunia konseling. Iya. Sudah semester berapa Mbak Yudi? Sekarang baru selesai. Sudah semester 5 ya Mbak Yudi, di sini sudah selesai ya. Kegiatan Mbak Yudi selain kuliah apa? Kalau kegiatan saya memang sebelumnya sudah lama sih kayak ikuti UKM yang Kristen. Terus tapi sekarang udah sekarang itu paling ya kalau misalnya akhir pekan kumpul sama teman-teman jalan-jalan itu aja sih selain kuliah tadi. Jadi selain Mbak Yudi kuliah, dulunya tuh Mbak Yudi pernah ikut UKM ya. Sebentar aja itu ikut UKM-nya. Ya sebentar aja, kira-kira mungkin 2 semester kayaknya. Ya, jadi sekarang kegiatannya selain kuliah yang melakukan tugas dengan teman-teman. Terkait dengan kedatangan Mbak Yudi di sini, apakah ada yang ingin disampaikan? Iya benar sekali Bu. Saya ingin berbagi cerita, berbagi kayak perasaan yang saya rasakan. Iya. Sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Baik, saya jelaskan dulu ya Mbak Yudi. Saya sebagai konselor dan Mbak Yudi sebagai konsili. Saya sebagai konselor hanya sebagai fasilitator saja. Selesai atau tidaknya masalah itu tergantung pada konseling, yaitu Mbak Yudi sendiri. Bisa ditanyakan. Berarti selesai tidaknya permasalahan kayak ini dari saya sendiri ya? Iya, dari diri Mbak Yudi sendiri. Sudah paham. Untuk waktunya di sini saya batasi hanya 30 sampai 45 menit Mbak Yudi, dan kalaupun permasalahan ini belum selesai kita akan reschedule untuk pertemuan berikutnya. Itu Mbak Yudi bersedia pada waktu berapa? Untuk harinya hari apa saja Bu? Untuk harinya hari Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Saya pilih hari Jumat saja sih. Untuk misalnya mengenai jadwal pulang. Untuk waktunya mungkin cukup 30 menit aja kali ya Bu. untuk proses konseling pada hari ini tidak dalam waktu 30 menit, dan proses konseling berikutnya pada hari Jumat 30 menit ya, juga Mbak Yudi ya. Baik, Mbak Yudi silakan. Jadi permasalahan saya itu saya juga tidak tahu Bu, karena bukan sadar atau sadar sih. Kayak pribadi saya itu sangat bisa dibilang berbeda sama sekarang, sama kayak masa saya pas SMP. Jadi perbedaannya itu kayak saya itu dulu bisa dibilang kayak maksudnya tanya gitu kayak berani gitu loh Bu, yang kayak ngomong depan banyak orang, terus sering juga ditunjukin kayak jadi ketua yang untuk acara-acara tertentu. Terus saya juga pernah ditunjukin, bukan pernah, selalu ditunjukin kayak jadi kelas, terus pernah juga dari wakil OSIS, terus kegiatan-kegiatan sekolah juga gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya itu sekarang itu saya itu kayak takut yang berlebihan ketika saya itu ditunjukin dulu kayak kamu ya jadi ketua dan kayak gitu. Aku takut. Jadi rasa ketakutan saya ini berawal dari pas SMP. Saya itu pernah ditunjuk jadi pemimpin upacara bendera seni. Ya, itu saya itu selesai upacara, saya itu kayak bisa dibilang dibully itu sama guru saya. Jadi saya itu dicari dari semua barisan. Bayangkan
sekolah, saya itu ditarik ke depan dan ditanyain apakah yang saya lakukan barusan itu sudah sempurna apa belum. Terus saya juga kebingungan sih bu, kayak menjawab apa, dan guru-guru yang lain juga kayak tidak mempermasalahkan, kayak tidak ada masalah itu. Tapi kok kenapa sih guru yang satu ini itu seakan-akan saya itu habis buat kesalahan yang besar gitu. Jadi saya itu disuruh mempraktekkan ulang sendiri di depan banyak orang, jadi bicara saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri gitu. Dan itu yang bikin saya marah sama orang tersebut. Jadi perasaan yang Mbak Yudi alami itu marah ya terhadap guru tersebut. Lalu apakah ada perasaan lain yang Mbak Yudi rasakan ketika Mbak Yudi berada di situasi tersebut? Yang saya rasakan itu, selain marah itu saya merasa terhina sih. Karena kan saya dipanggil di banyak orang, terus dimalu-maluin. Lalu tingkah laku apa yang muncul pada diri Mbak Yudi ketika Mbak Yudi berada di situasi yang sama seperti situasi tersebut? Yang saya lakukan itu, yang pertama, saya itu lebih memilih diam sih bu, kayak diam dan tidak mau menawarkan diri ketika ada orang yang menawarkan ke, misalnya ibu, saya dalam satu ruangan, terus ada orang yang menawarkan siapa yang mau jadi ketua atau siapa yang mau jadi pemimpinnya gitu. Jadi saya itu lebih mendiamkan diri gitu, karena takut ditunjuk. Kemudian yang kedua juga itu ketika memang terpaksa saya berbicara dengan banyak orang atau di situasi yang sama seperti tadi itu, saya itu lebih memilih menghindari pandangan saya terhadap audiens itu, terhadap peserta yang mengurangi kecemasan dan ketakutan saya untuk bicara di depan banyak orang. Jadi perilaku yang muncul ketika Mbak Yudi pada situasi yang sama seperti situasi tersebut, yaitu Mbak Yudi itu lebih memilih diam dan Mbak Yudi lebih takut untuk dan menghindari pandangan terhadap orang lain gitu ya benar. Lalu yang menyebabkan Mbak Yudi mengalami perasaan tersebut, Mbak Yudi marah dan Mbak Yudi mungkin terhina dan benci, yaitu Mbak Yudi ketika Mbak Yudi waktu selesai upacara, Mbak Yudi itu dikritik terhadap guru oleh guru Mbak Yudi di depan umum. Jadi hal tersebut yang kamu rasakan, benci, takut, dan terhina. Apakah perasaan tersebut terbawa hingga saat ini? Sangat terbawa sih, soalnya itu kayak masih mengganggu saat yang sana. Seperti apa contohnya? Contohnya itu ketika saya berbicara di depan banyak orang, saya itu merasa takut akan hal yang saya sampaikan itu tidak sempurna ataupun salah gitu, salah ngomong ataupun salah menyampaikan pendapat. Lalu apakah kamu sudah pernah mencoba seperti takut berbicara di depan umum tadi dan Iya bu, saya pernah mencoba berbicara dengan banyak orang. apa kegagalan kamu pada saat ini berarti kamu bodoh di hadapan orang lain? Iya bu, menurut saya bodoh, saya buruk di antara teman-teman saya karena saya saja yang dinilai bu, sama teman saya. Apakah ada buktinya jika kamu
lebih baik daripada kamu, teman-teman kamu tidak buruk daripada kamu. Apakah ada? Buktinya sih ada gitu, kayak yang saya lihat, yang saya rasakan itu berapa kali saya melakukan sesuatu bersamaan dengan teman saya itu kok saya saja sih yang dikritik sedangkan teman saya tidak. Kayak contohnya dari itu seperti yang pas saya SMP itu. Memangnya orang yang menilai kamu buruk itu orang tersebut tidak pernah belajar? Menurut saya bukan tidak pernah sih, tapi ya mungkin kecil kemungkinan dia melakukan kesalahan karena dia itu lebih berpengalaman dan juga umurnya itu lebih di atasnya saya. Apakah jika guru apakah jika guru kamu mengkritik kamu, apakah itu berarti kamu tidak berharga? Apakah dari kamu tidak dari diri kamu itu tidak boleh dikritik sama semua orang? Menurut saya itu kritik boleh-boleh saja sih, tapi kritiknya itu atau memberikan masukannya itu tuh tidak usah kayak tidak di depan banyak orang gitu dulu, kan bisa dibicarakan baik-baik. Lalu apakah jika memang kalau kamu dibicarakan tidak di depan semua orang, apakah kamu masih benci atau marah terhadap orang tersebut? Apakah jika kamu dikritik, kamu akan dibenci sama semua orang? Tidak semua orang, tapi saya rasa sebagian sih yang saya bahwa saya itu gagal, bahwa saya itu buruk. Apakah jika kamu dikritik sama orang lain sangat berpengaruh terhadap hidup kamu? Tidak. Kamu masih tetap bisa berteman sama teman-teman kamu masih bisa. Apakah kamu harus menjadi yang paling sempurna? Tidak sih, karena menurut saya manusia tidak ada yang sempurna. Lalu apakah sekarang kamu masih benci atau sekedar kecewa terhadap guru? Mungkin sekarang saya kecewa sih karena berani melakukan seperti itu. Kecewa sih. Oke, baik. Hanya kecewa ya sekarang. Lalu apa yang sekarang harus kamu lakukan? Yang saya lakukan mungkin saya berjanji pada diri saya ketika saya melakukan sesuatu, ketika saya berbicara dengan banyak orang, saya itu harus lebih meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan tidak harus takut terhadap kritikan orang lain. Baik, jadi itu pembicaraan yang baik. Dari sini apakah Mbak Yudi ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kasih Bu. Oh ya, tapi saya mau mungkin nanti tanya-tanya ya Bu, kalau misalnya saya menghubungi kemarin. Baik, nanti kita schedule aja. Untuk hari ini terima kasih Mbak Yudi sudah bisa terbuka terhadap saya, sudah mau bercerita kepada saya. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih kepada Bu Firda karena sudah mendengarkan permasalahan ini, berbagi cerita juga, mendengarkan cerita saya. Sekarang saya juga pikiran saya sudah mulai terbuka bahwasanya saya tidak harus menjadi pribadi yang takut untuk terus berhubung dan terus kayak melupakan pikiran atau pendapat saya, berbagi pendapat saya